Kita jangan sampai menunggu bola, kita harus menjemput bola untuk bisa mengekspor skill kita. Komunitas Yahudi, Islam itu sangat berjejaring, sangat erat, dan memang punya historis yang cukup kuat di sana ya. Banyak orang Palestina ibarat pun nggak bisa untuk sholat di Aqsa karena memang strict itu. Not every battle is yours. Tidak setiap perang adalah milikmu. Perfect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UN Jakarta, selamat datang di segmen Kabar Alumni UN Jakarta bersama saya Rafida Azahra selaku host yang akan menemani jalannya podcast pada hari ini. Nah Sobat UN Jakarta, kali ini kami akan memperkenalkan alumni UN Jakarta yang berkiprah di bidang broadcasting. Dari bidang internasional maupun nasional, yaitu adalah Kak Farabi Ferdiansyah. Halo Kak Farabi. Halo Fida. Nah Kak Farabi ini teman-teman juga merupakan salah satu dosen di program studi jurnalistik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Nah beliau juga merupakan alumni dari program studi komunikasi penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah Kak Farabi, dengar-dengar katanya dulu jurusan jurnalistik itu konsentrasi ya? Ya, di angkatan saya 2008 itu jurnalistik masih konsentrasi di bawah komunikasi penyiaran Islam. Gitu. Kalau sekarang kan sudah sudah program studi ya, sudah peningkatan. Wow, keren banget ya. Sekarang udah peningkatan ya Kak Farabi ya. Nah, aku bakal lanjutin perkenalan lagi ya tentang Kak Farabi ya. Nah, di episode kali ini teman-teman, kita akan mendengarkan pengalaman dan cerita seru dan inspiratif dari Kak Farabi Ferdiansyah selaku alumni UN Jakarta. Nah, Kak Farabi juga aktif berkarya di bidang kepenulisan artikel, paper, dan buku. Kak Farabi juga aktif dalam produksi karya audio visual seperti film pendek dan program acara TV. Beliau juga aktif sebagai penulis naskah, director, dan sebagai speaker di berbagai forum. Wow, keren banget nih alumni kita yang udah keren di samping saya. Nah, tentunya teman-teman pasti udah gak sabar nih mau dengerin cerita keren dan inspiratif dari Kak Farabi. Oke, langsung aja teman-teman stay tune dari awal sampai akhir. Jangan skip karena setelah ini kita akan masuk ke segmen yang paling seru. Nah, pertama-tama aku pengen nyapa dulu nih narasumber kita pada hari ini, yaitu adalah Kak Farabi. Kak Farabi, gimana kabar hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dari mana Kak tadi? Sebelum ke UIN? Dari Sentul. Dari Sentul. Udah sarapan Kak? Sudah. Alhamdulillah. Nah Kak Farabi, kita di sini mau bincang-bincang santai nih ya. Kita mau sharing terkait pengalaman Kak Farabi di UN Jakarta maupun setelah berkiprah di luar nih Kak Farabi, yang mungkin nanti bisa menjadi insight ataupun inspirasi buat seluruh mahasiswa UN Jakarta. Boleh Kak Farabi? Boleh Bang. Dan sebelumnya aku juga senang banget nih Kak Farabi, aku sebagai Duta UN Jakarta bisa berkesempatan menjadi host pada pagi hari ini bersama Kak Farabi gitu. Dan tentunya ya Kak Farabi ini merupakan narasumber yang keren banget. Aku udah tahu nih rekam jejak semuanya Kak Farabi, wow banget, maupun ketika di kampus maupun di luar kampus gitu ya Kak Farabi. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Kak Farabi, nggak pertanyaan sih Kak Farabi, sebenarnya sharing pertama kita gitu ya Kak Farabi. Aku pengen tahu nih cerita Kak Farabi, gimana cerita Kak Farabi waktu Kak Farabi menjalani organisasi di kampus gitu. Maksudnya input buat Kak Farabi sendiri apa gitu buat Kak Farabi. Thank you Vida ya. Jadi memang ketika dulu jadi mahasiswa begitu, itu saya memang aktif di berbagai organisasi. Itu kenapa pengen aktif gitu? Karena memang sampai sekarang pun untuk mahasiswa sendiri ya, itu kurang cukup lah gitu. Kita jangan sampai menunggu bola gitu. Kita harus menjemput bola untuk bisa mengekspor skill kita begitu. Apalagi kan memang bidang komunikasi, jurnalistik itu memang lebih ke arah portfolio, ke arah karya begitu. Karena itu kan butuh skill, life skill. Makanya ketika mahasiswa saya aktif di berbagai organisasi kepenulisan, broadcasting maupun yang lainnya, itu buat membangun skill sih, untuk belajar, untuk berjejaring, networking dan sebagainya. Dan lain. Oh betul, berarti sangat-sangat impactful ya buat Kak Farabi. Nah berarti kalau misalnya Kak Farabi udah mendapat banyak manfaat ya dari organisasi, tentu banyak output dong. Dan tentunya sangat berguna ketika Kak Farabi sudah berkiprah di luar. Nah boleh ceritain nggak Kak, kayak setelah Kakak ikut organisasi, pasti kan impactful banget buat diri Kak Farabi. Yes. Itu di luar bergunanya tuh seperti apa gitu? Iya.
kan memang perkembangan zaman kan sangat ini ya, sangat cepat gitu. Teknologi juga sangat cepat. Nah, terkadang itu kurikulum juga perlu menyesuaikan gitu. Karena memang teknologi sangat cepat begitu. Makanya kadang skill-skill seperti itu memang perlu kita adaptif lah begitu. Dengan berjejaring, dengan berkomunitas itu sangat amat membantu untuk membangun skill kita gitu. Pertama, yang kedua juga pun dengan kita berjejaring itu kita membuka wawasan gitu. Membuka peluang, mencari peluang dan juga membuka wawasan yang itu dimana sangat membantu kita untuk membangun portfolio nantinya ketika lulus gitu. Wih, keren banget ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Farabi waktu di jurnalistik ya, itu ikut organisasi apa Kak? Saya ada ikut organisasi penulisan, ya. Terus kemudian juga ada broadcasting, terus juga kita ikut juga ada namanya komunitas Juanda, komunitas untuk pembelajaran media buat masyarakat Tangerang Selatan. Jadi waktu itu kita ada namanya komunitas Aku Masa, komunitas Juanda gitu. Nah, itu kita di situ membuat project-project dokumenter tentang masyarakat Tangerang Selatan begitu. Jadi itu pun juga waktu itu Aku Masa Tangerang Selatan itu karyanya bisa dipamerkan di Korea Selatan gitu. Wow, ya. Keren banget. Dan itu ya tidak hanya ansih dari komunitas Juanda ya, tapi memang itu kolaborasi dengan komunitas lainnya kayak komunitas Forum Lenteng yang di Lenteng dan sebagainya gitu. Jadi memang dengan berjejaring itu bisa membuka peluang kita, juga membuka wawasan kita lah begitu. Bener banget, dengan ikut organisasi selain nambah skill ya Kak Farabi, tapi juga membangun relasi yang luas gitu, dan tentunya akan sangat berguna ketika kita sudah berada di luar kampus. Dan Kak Farabi udah merasakan sendiri ya kayak iya, keren banget teman-teman. Jangan lupa ya, berarti abis ini harus membangun jejaring yang luas gitu. Nah Kak Farabi, aku di sini mau nanya nih, kenapa Kak Farabi ambil jurusan jurnalistik? Mungkin Kak Farabi punya alasan-alasan khusus yang bikin kayaknya aku jurnalis banget nih gitu, apa gimana? Atau Kak Farabi pas masuk jurnalistik itu ngerasa salah jurusan nih kayak banyak mahasiswa nih ya? Jadi kalau dari sekolah dulu ya, sekolah tuh dulu saya aktif nulis, bukan aktif ya, mulai belajar menulis gitu. Dari sekolah saya suka nulis puisi gitu, dan itu waktu itu diapresiasi masuk majalah internal sebuah kantor gitu. Wow. Jadi ngerasain dapat apresiasi gitu kan, itu jadi meningkatin, ngeboosting semangat kita gitu. Akhirnya saya mencoba menulis dari sekolah tuh ya, dan menulis cerpen, dan mencoba menulis naskah untuk bikin novel ya gitu, dan ngirim naskah gitu. Jadi saya pengen mencoba mendalami dunia tulis menulis awalnya seperti itu. Tapi ya semakin berjalan prosesnya, semakin tertarik di bidang broadcasting, penulisan, organisasi dan sebagainya. Jadi ya karena kan jurnalis sangat luas ya, tidak melulu terkait dengan tulis gitu, ataupun tidak melulu terkait dengan berita, koran, tapi sangat amat luas gitu. Nah itu ketika masuk di dunia jurnalistik sangat broad gitu kan, sangat luas ya, dan semakin nyaman semakin untuk menyelami gitu. Iya betul. Awalnya dari tertarik jadi cinta, akhirnya jadi menyelami dan mendalami, dan sekarang berkiprah luas ya Kak di bidang itu. Wah, keren banget nih, bisa ditiru nih oleh Mas di Jakarta ya kayak. Nah, di sini aku juga pengen nanya Kak. Kan jurnalis kan juga ada kaitannya dengan TV gitu ya Kak, kayak program TV dan sebagainya. Aku tahu bahwa Kak Farabi ini juga aktif di Net TV, betul Kak? Ya, dulu di Net TV. Nah, boleh nggak sih Kak ceritain sedikit pengalaman, nggak sedikit sih, aku pengen banyak ya dari Kak Farabi ya, pengalaman Kak Farabi waktu berkiprah di stasiun TV gitu ya, mungkin nanti bisa jadi insight buat kita gitu. Iya, kalau dulu di Net TV itu banyak sih pengalaman challenging ya, unik, challenging dan juga menarik gitu, karena memang sangat feel-nya tuh gue banget lah gitu kan. Wow. Gitu. Karena memang dulu kita bisa explore ke berbagai wilayah gitu kan. Jadi dulu saya ikut program-program yang straight news kayak program berita, kemudian program news documentary seperti kayak Indonesia Bagus, Lentera Indonesia, dan juga yang paling menarik itu ketika saya ditugasin khusus untuk liputan investigasi di perbatasan Turki Suriah tentang ISIS gitu, tentang Islamic State of Iraq and Syria. Berarti yang paling berkesan ya Kak. Tapi Kak, selain itu kan pasti ketika Kakak meliput itu kan ada hal-hal yang menarik ya Kak, yang benar-benar membekas di pikiran Kakak gitu. Boleh nggak Kak ceritain ke kita hal-hal atau kayak fun fact gitu lah bahasanya ya, fun fact yang lucu, yang seru, yang bikin orang-orang tuh yang nggak masuk di jurnalistik juga tahu gitu Kak. Boleh ceritain Kak? Sebetulnya ada beberapa sih ya, tapi memang yang itu yang salah satu selain yang investigasi itu kan ada juga saya pernah meliput di Palestina Israel. Jadi banyak hal yang mungkin kalau kita berpikir ya
secara orang awam berpikir bahwa dulu ya berpikirnya bahwa konflik Palestina itu konflik agama begitu kan. Betul. Islam dan Yahudi. Tapi ketika saya ke sana gitu kan, meliput ke sana itu melihat bahwa bahkan di dalam internal Yerusalem pun ya komunitas Yahudi, Islam itu sangat berjejaring, sangat sangat erat dan memang punya historis yang cukup kuat di sana ya. Bahkan pemegang kunci dari salah satu gereja di Yerusalem itu ya orang Muslim gitu. Sejarahnya seperti itu. Nah, konfliknya itu bukan hanya sekedar agama, tapi memang itu adalah sebuah penjajahan yang dilakukan oleh Israel lah begitu. Jadi kalau mungkin kacamatanya sebatas itu bahwa ini tentang agama gitu, pas sampai sana sangat kompleks gitu. Dan bagaimana saya juga bisa masuk ke wilayah Israel melihat begitu besar influence Israel kepada Palestina, pada Palestina di West Bank ya, di tepi barat begitu. Bagaimana secara politik ya mereka memang sudah dijajah begitu, kan barrier tembok-tembok itu sangat membatasi. Logikanya gini, Mbak. Kita tinggal di Depok nih, gitu, Mbak, Jakarta Timur gitu kan. Iya, mau ke Monas nih, Monas. Itu belum tentu Mbak bisa ke Monas. Karena pasti ada semacam gate-nya, harus masuk ke gate-nya dan Mbak harus dicek ID-nya kayak gitu. Jadi banyak orang Palestina tepi barat pun nggak bisa untuk sholat di Aqsa kayak gitu. Karena memang se-strict itu gitu loh. Untuk masalah air, fasilitas kesehatan dan sebagainya itu ya memang dikuasai. Jadi secara politik ya sudah terjajah lah begitu. Dan itu betul. Saya benar-benar melihat itu di sana dan itu sangat membekas lah. Jadi ketika liputan sana tidak hanya experience untuk meliput, tapi juga bagaimana secara spiritual, secara emosional, kemanusiaan itu sangat membekas banget begitu. Wow, berarti pada saat itu Kak Farabi terjun langsung ke lapangan ya? Melihat realita yang ada. Ya, tapi saya nggak ke Gaza ya, tapi di tepi barat waktu itu 2017 itu sempat ramai konflik di daerah konflik Aqsa ya gitu. Kan banyak juga konflik-konflik ya. Nah, itu banyak banget konflik dan peristiwa itu masuk ke sana, masuk juga ke pengungsi Palestina di tepi barat, bahkan masuk ke wilayah Israel. Itu saya melihat betul bagaimana saya melihat betul bagaimana ya se-strict itu Israel tuh di wilayah Palestina, bagaimana banyak banget polisi-polisi berseragam lengkap, bersenjata lengkap ataupun militer mereka ya di pos-pos itu gitu loh. Iya. Nah Kak, aku juga jadi makin kepo nih sama jurnalis nih. Kan kalau misalnya jurnalistik ketika meliput itu kan pasti kan dihadapkan dengan keadaan yang tidak kita ekspektasikan gitu ya bahasanya, dengan kondisi yang mungkin sedang perang atau sedang ada banjir dan sebagainya. Nah itu pernah nggak sih kakak mengalami kesulitan yang mungkin berat bagi kakak dan gimana sih kakak cara menanggulanginya gitu? Yang pasti kan gini, ini yang perlu digarisbawahi ya gitu. Ketika meliput, ketika melakukan investigasi itu kita harus kuat mappingnya dulu. Research lah gitu. Research dulu, kita mapping lokasinya nih, ternyata kalau kita mapping ini red zone nih, ini masih aman nih, kita harus mapping dulu bagaimana kita tahu nih wilayah ini lebih condong ini atau mungkin banyak spy-nya atau apa gitu. Waktu itu ketika pengalaman di mana di perbatasan Turki Suriah gitu, kita di satu lokasi itu nggak lebih dari 2 jam dan kita hotel pun agak jauh gitu, karena tadi kalau kita satu lokasi itu 2 jam kita ngeliat potensinya gitu kan, dan perlu juga kita ada namanya fixer ya, kita mendalami lebih jauh informasi dari orang lokalnya ya. Jadi sebelum berangkat itu researchnya harus mendalam, harus mapping, harus memetakan konflik ini. Oh iya bener ya, berarti harus bukan survei ya, kayak research ya, bener ya kayak. Ya kalau sekarang kan udah lebih enak ya dengan adanya teknologi, kita bisa melihat juga secara visualnya gitu. Ada Google Earth ataupun Google Street View, itu bisa lihat kan untuk mapping seperti itu gitu. Oh iya, bener ya. Media kan udah semakin maju ya Kak. Jadi ya kita harus tahu dulu gitu medannya seperti apa gitu. Nah, kalau dari Kak Farabi sendiri tuh pernah nggak ngalamin kejadian, kan selama ini kita kan kayak selalu ada berita, hampir setiap ada peperangan itu kan kayak ada jurnalis yang tewas atau yang sebagainya, atau luka mungkin karena serangan perang dan sebagainya gitu kan. Kak Farabi pernah nggak merasakan atau melihat fenomena itu di depan mata Kak Farabi sendiri gitu ketika bertugas? Itu kan jurnalis juga tugas yang berat ya ketika sedang seperti itu gitu, ibarat seperti pahlawan ya, taruhannya nyawa gitu ya Kak. Boleh ceritain Kak? Kalau secara langsung sih enggak ya, karena kan tadi mapping, nggak ada berita seharga nyawa. Itu harus di hal itu jadi pegangan kita. Mau berita seheboh apapun,
ya tidak ada berita seharga nyawa gitu. Ketika kita mapping itu adalah sebuah risikonya tinggi, high risk gitu kan, ya jangan dipaksakan gitu loh. Oh, Jadi kalaupun memang ada ngeliat yang potensinya high risk nih, ya kita dari jauh gitu, sudah mapping dari awal. oh Itu iya. buat memitigasi kita Mm-mm. terjadinya ya tadi mungkin ada penculikan, mungkin ada apa, makanya sebetulnya penting banget ya untuk kita belajar HIT ya, itu namanya hostile environment apa gitu, saya lupa, saya pernah dapat pelatihan itu dari pasukan misi perdamaian, kita dilatih bagaimana melakukan simulasi ketika kita Oh iya. diculik ya, ataupun kita Oh. mapping ya gitu tuh kita belajar. Ada, wah keren ya, berarti secara pengamanan nggak dilepas gitu ya, kayak berarti nggak ada apa tuh istilahnya, kayak Ya asal jurnalis. cowboy lah, langsung masuk nonton aja Pokoknya gitu yang kan. pokoknya harus hidup dan mati ini, pokoknya ini Ya. sumpah kamu sebagai jurnalis gitu, enggak ya Kak? Berarti ada SOP-nya gitu ya bahasanya, Ya. ada pengamanannya, betul-betul. Wah keren banget ya. Teman-teman makin yakin ya masuk prodi jurnalistik. Dosennya depan saya nih dosennya. Nah Kak, setelah kita menyelami dunia jurnalistik dan pengalaman Kakak sebelumnya, sekarang aku mau tanya nih Kak, kesibukan Kakak sekarang apa nih yang lagi dijalanin? Ya, sekarang ini saya kemarin kembali dari UK itu, kita dengan teman saya gitu ya, itu membuat yayasan namanya Digital Resilience Indonesia gitu. Jadi saya aktif di situ, kemudian juga aktif mengajar, dan juga memang masih berkutat di dunia jurnalistik ya, ngajar anak-anak juga kadang ada kelas tentang jurnalistik. Oh iya, mantap, masih ini ya Kak, masih produktif gitu ya. Harus selalu Pak dosen. Oh iya, aku juga mau nanya Kak, waktu kan Kakak kalau nggak salah pernah kuliah di UK, betul? Iya. Keren banget, S2-nya magisternya di UK ya Kak. Nah, boleh Kakak ceritakan ke kita pengalaman Kakak waktu di UK, tapi aku mau nanya ini dari segi pendidikan. Kan pasti Kakak pernah mengemban pendidikan di UN Jakarta Indonesia. Nah, pasti Kakak juga bisa dong melihat perbedaan tentang dari segi pendidikan lah bahasanya, antara pendidikan Indonesia sama luar negeri seperti apa? Boleh ceritain nggak? Ekosistem pendidikan ya khususnya gitu. Itu ini pengalaman saya kan, saya di Sussex ya, University of Sussex di Brighton. Itu kebetulan Sussex itu salah satu kampus yang cukup progresif gitu kan. Dan Brighton itu salah satu kota yang sangat progresif di UK. Jadi karena saya tinggal di sana gitu kan, itu sangat progresif tuh orang-orangnya dan juga komunitasnya, masyarakatnya. Jadi banyak event-event arts, banyak juga acara-acara event-event yang tentang kemanusiaan, event-event refugee kayak gitu. Nah, itu sangat amat membantu kita sebagai pelajar untuk bisa mengekspor secara akademis maupun praktik gitu kan. Gitu. Dan kebetulan memang Sussex itu nomor 1 dalam bidang development studies gitu. Jadi banyak banget mahasiswa internasional, NGO itu yang di Sussex gitu, ataupun di Brighton gitu. Jadi saat itu saya sering jejaring gitu kan, membangun komunitas atau membangun networking gitu dengan komunitas lokal, yaitu untuk praktik ataupun belajar lebih dalam gitu, menjejaring. Dan itu sangat amat helpful ya buat kita membangun pertama kepercayaan diri dalam akademis gitu, artinya biar kita deep learn tentang akademis gitu, ataupun tentang praktiknya gitu. Keren banget ya. Tentunya mahasiswa luar itu ambisius ya Kak? Enggak juga. Oh enggak juga. Tapi progresif. Aduh ya Kak Farabi. Tapi progresif ya Kak. Secara kuliah mereka on point lah. Masa setiap harinya aktif dan sebagainya gitu ya Kak. Nah tapi ya Kak, pasti kan Kakak setelah melihat perbedaan tersebut antara pendidikan Indonesia dan luar negeri, pasti kan Kakak pernah mengalami mungkin kesulitan gitu. Nah, aku pengen nanya di sini, kesulitan apa yang pernah Kakak rasakan dan itu membekas juga nih waktu Kakak kuliah di luar negeri? Pasti ada barrier ya, karena kan secara culture beda, bahasa beda gitu. Karena itu ya memang yang menjadi ya pasti hambatan gitu, pasti hambatan. Tapi memang ketika itu saya mencoba membangun strategi adalah ini. Nah, yang terbaik dalam pendidikan di UK itu semuanya tuh sudah di-provide dari awal, Mbak. Gitu. Jadi itu mata kuliahnya apa, schedule-nya seperti apa, modulnya apa aja, nanti tugasnya akan dikasih apa, dia tentang apa, itu sudah ada. Jadi kita bisa belajar time management di situ. Artinya kalau teman-teman yang mungkin SKS ya, sistem kebut semalam itu ya mungkin bisa aja gitu, karena udah tahu nih kan. Tapi kalau saya lebih baik 3 minggu sebelum deadline saya harus sudah ngerjain. Jadi itu bisa time management. Jadi nggak melulu harus begadang seharian, tapi nyicil aja setiap hari itu ada sering kerjain gitu kan. Nyicil. Itu sangat membantu untuk time management. Nah, kemudian yang kedua ya tadi membangun komunitas jejaring gitu kan, dengan komunitas. Nah, ketika
saya berjejaring begitu kan, dan diapresiasi gitu kan. Diapresiasi maksudnya dia mau bertanya, dan saat itu ketika itu saya bergabung dengan teman-teman tuh ikut festival, dan kebetulan festivalnya menang begitu kan. Dan itu istilahnya saya berkontribusi di sana, artinya mereka tuh akhirnya respect gitu kan, bertanya, diskusi. Nah itu kan membangun kepercayaan diri kita untuk kayak kita bisa nih gitu, kayak bisa compete, bisa bisa artinya bisa compete dengan mereka, diskusi dengan mereka, nyambung dengan mereka, artinya kan itu membangun ngeboosting kita kan. Nah, itu yang sangat amat membantu saya untuk eh, apa ya, yakin bahwa saya bisa lulus, dan alhamdulillah lulus gitu dengan Wow. cum laude juga gitu. Wow, kamu juga keren banget Kak Farabia. Iya, jadi semuanya ya harus dipersiapkan gitu ya, Yes. bahasanya ya, time management dan sebagainya, karena itu penting banget gitu untuk proyeksi kita ke depannya Hmm. gitu. Dan tentunya buat kehidupan juga harus seperti itu sih ya Iya. Kak, biar progresif setiap hari gitu ya. Nah, aku mau nanya lagi nih Kak. Kan kuliah di UK Inggris, yang mana kita tahu bahwa itu negara yang mayoritasnya gak banyak agama Islam gitu. Yeah. Nah, aku mau nanya struggle kakak selaku umat Muslim gitu di sana, gimana? Secara kehidupan deh, kayak bahasanya, culture-nya gitu kan. Tapi sebetulnya ya di UK itu sudah banyak banget ya komunitas Muslim ya, banyak banget, apalagi apa ya, kita dengar banyak berita lah sekarang, banyak nama bayinya Muhammad itu di Inggris gitu kan, itu banyak penelitian gitu. Dan itu memang banyak yang convert ke Islam lah gitu. Artinya secara perkembangan Islam mulai berkembang dan mulai dikenal di sana begitu kan. Dan itu pun juga ketika di sana saya ngerasain masuk komunitas itu kayak semacam rumah begitu. Wow. Ya, karena kan ya kita kan tahu lah ya, ketika kita masuk dalam komunitas Muslim ataupun masjid itu kan kita menggunakan bahasa yang sama, gerakan yang sama begitu kan. Secara itu kan kita memiliki kesamaan visi misi dong, ya kan. Nah, itu juga sangat membantu kita untuk membangun kita relasi gitu. Dan itu pun sangat membantu saya ketika saya saya masuk dalam komunitas itu. Maksud bukan berarti ini ya terlalu jauh ya, tapi memang masuk sana, ikut ibadah di sana, ada buka puasa di sana, gitu kan. Itu kan sangat membantu kita untuk membangun relasi, karena di UK itu untuk master itu hanya 1 tahun, Mbak. Oh, 1 tahun. 1 tahun. Nah, itu kan waktu yang sangat mepet kan. Nah, bagaimana kita bisa membangun relasi, kita membangun jaringan untuk ya tadi mendukung tugas-tugas kita gitu. Nah, kan tugas saya juga waktu itu kan adalah membuat film dokumenter ya. Tugas akhirnya film dokumenter. Nah, itu sangat membantu karena membangun jaringan gitu. Dan itu sangat amat membantu. Gitu. Dan itu untuk ibadah pun ya nggak terlalu sulit, karena saya memang waktu itu mencari kosan lah ya bahasanya gitu kan, ataupun flat itu yang dekat-dekat tempat ibadah gitu. Dan di kampus pun juga menyediakan tempat ibadah gitu. Oh, berarti udah open sama Muslim ya, kayak ya. Sangat ya, berarti udah bukan tempat yang sulit untuk ditinggali untuk umat Muslim ya. Iya, keren banget. Nah Kak, kan kakak kuliah di UK pasti kan mengikuti banyak organisasi ya, seperti yang udah Kak Farabi jelasin tadi ke kita. Kak Farabi membangun jaringan, relasi dan sebagainya melalui kegiatan-kegiatan yang Kak Farabi ikuti. Nah, kira-kira apa sih Kak kegiatan yang pas Kak Farabi ikuti di luar negeri itu bisa diadaptasikan di Indonesia gitu, untuk upgrade lah mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Kalau secara akademik ya, saya berusaha untuk menekankan pada teman-teman ya, atau teman-teman mahasiswa ya, saya untuk provide informasi di awal. Saya siapkan bahan ajar materinya saya sudah siapkan, terus schedulingnya saya sudah siapkan. Jadi itu harapannya bisa ngebantu juga teman-teman buat time management tadi, karena itu pengalaman saya yang dapatkan gitu. Itu sangat berkesan bagi saya. Makanya ketika saya jadi dosen begitu, saya berusaha untuk memprovide itu semua di awal, untuk teman-teman mahasiswa bisa mengatur time management dan juga mengajak mereka untuk bisa lebih aktif gitu, dalam arti tiap minggu saya kasih tugas gitu. Wow. Karena buat praktis gitu loh, buat praktek gitu kan. Kita jurusan jurnalistik gitu kan. Ya tidak harus menjadi jurnalis memang gitu. Ketika kita lulus kan pasti kan banyak juga yang lain, jurusan yang lain dari universitas lain yang memang akan compete dengan kita gitu. Tapi apa yang akan menjadi sebuah attract view gitu buat mahasiswa jurnalis itu? Ya portfolio, karya. Makanya ya saya berusaha untuk menggandeng teman-teman mahasiswa untuk bisa aktif menghasilkan karya dari sedang mahasiswa, karena itu yang saya lakukan dulu ketika mahasiswa, dan itu sangat membantu saya dalam karir maupun dalam kehidupan. Wow, keren banget ya. Nah, terakhir nih Kak Farabi, aku nggak pengen nanya sih, closing statement lah bahasanya, untuk memotivasi mahasiswa di Jakarta untuk terus berkarya, untuk terus menginspirasi agar bisa mengikuti jejak hebatnya Kak Farabi nih. Boleh Kak Farabi kasih motivasinya buat mahasiswa?
mungkin ini, not every battle is yours. Tidak setiap perang adalah milikmu, gitu kan. Apalagi zaman media sosial sekarang kan, informasi itu masuk ke kita sangat amat banyak gitu loh. Bahkan ya kita overwhelmed dengan informasi yang kita dapat. Teman-teman bisa ngikutin Instagram, TikTok dan sebagainya tuh informasi tuh kita banyak banget masuk. Tapi state bahwa not every battle is yours. Tidak semua perang adalah milikmu. Jadi nggak perlu kita ikutin semuanya, ngerti nggak? Nggak perlu kita FOMO, gitu kan. Fokus dengan apa tujuan kita, fokus dengan apa yang kalian cari, gitu kan. Ketika teman fokus ya, insya Allah akan ketemu jalannya. Karena apa? Itu distraksi, teman-teman. Ketika teman-teman fokus punya pengen A, gitu kan, tapi informasi banyak, kita kan akhirnya pengen ini deh, pengen itu deh, gitu. Distraksi yang akan menghancurkan fokus kita. Makanya not every battle is yours. Keren banget ya. Berarti kita harus fokus sama satu agar sampai gitu ya Kak. Nggak usah terlalu ikut-ikutan sama orang lain. Betul Kak? Yang ikut boleh. Maksudnya gini, kita jangan jangan terbawa arus gitu. Kita harus punya state bahwa prinsip. Yes. Betul. Idealis dia Kak Farabi. Boleh mahasiswa juga sebenarnya harus idealis ya Kak ya. Oke, mungkin kita udahan dulu ya Kak podcastnya. Apalagi aku masih pengen ngobrol nih sama Kak Farabi. Soalnya banyak banget yang pengen aku tanyain tapi waktu tak sampai Kak. Oke, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih sama Kak Farabi sudah bisa hadir di acara podcast UN Jakarta Kabar Alumni gitu ya Kak, selaku datang dan hadir sebagai alumni UN Jakarta yang berkiprah di luar yang keren banget gitu bahasnya ya Kak Farabi ya. Nah, di sini juga kami juga berharap bahwa semoga pengalaman Kak Farabi ini bisa menjadi insight dan bisa bermanfaat untuk seluruh mahasiswa UN Jakarta dan jejaknya juga bisa diikuti, jejak hebatnya Kak Farabi gitu ya. Nah, perjalanan Kak Farabi juga membuktikan kepada kita bahwa dari seorang jurnalis yang berani menyuarakan kebenaran, seorang pendidik yang menyalakan harapan, dan seorang aktivis digital yang menjaga ruang berpikir masyarakat, dan dari layar televisi hingga ruang kebijakan dapat menunjukkan bahwa ilmu dan integritas pun bisa menjadi kunci untuk mengharumkan nama Indonesia dan alma mater UN Jakarta. Betul Kak Farabi? Betul banget. Nah, terima kasih juga untuk Sobat UN Jakarta telah menyimak podcast Kabar Alumni UN Jakarta, dan jangan lupa stay tune karena setelah ini bakal banyak segmen bersama alumni-alumni hebat lainnya. Dan jangan lupa untuk tetap follow akun-akun official UN Jakarta di TikTok, Instagram, di X, maupun di platform lainnya. See you Sobat UN Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.